Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 2B, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang yang pertama, sifat suatu benda dan ciri-cirinya. Yang kedua, menyebutkan tujuan aturan yang terdapat di rumah. Baik anak-anak, coba kalian lihat pembelajaran 5 halaman 22 di buku paket tematiknya. Pembelajaran 5, kalian boleh lihat, dibuka bukunya pada halaman 22. Halaman 22. Sudah semuanya? Ayo mengamati. Akan bacakan teksnya, kalian boleh sambil dilihat bukunya ya. Nina dan teman-teman bermain bersama. Nina meniup balon. Tony dan Johnny membuat gelembung dari sabun. Made dan Deli membuat roket balon. Balon yang ditiup Nina menjadi besar karena udara. Roket yang dibuat Made dan Deli dapat meluncur karena udara dalam balon dikeluarkan. Begitupun dengan gelembung yang ditiup Tony dan Johnny. Dalam gelembung tersebut terdapat udara sehingga mengembung dan dapat terbang. Permainan yang dilakukan Nina dan teman-teman membuktikan bahwa udara dapat menempati ruang. Udara juga menyebar ke segala arah. Lihat gambarnya nih. Mereka sedang bermain. Tadi kegiatannya apa? Nina meniup balon. Tony dan Johnny sedang membuat apa? Roket air yang bisa meluncur ke atas. Kemudian di sini ada siapa? Made dan Deli juga membuat apa? Membuat balon ya, meniup balon. Ya, permainannya yang dilakukan Nina dan teman-teman membuktikan bahwa udara dapat menempati ruang. Contohnya. Kemudian pada halaman 23 kita lihat ya. Ayo hubungkan kata-kata dengan makna yang sesuai. Semuanya sudah dibuka halaman 23. Sudah ya? Sudah. Alat tulisnya sudah disiapkan. Ambil pensilnya sambil kita tarik garis antara kata dan maknanya. Oke. Gelembung. Apa itu maknanya gelembung di sini? Cari di sini gelembung. Apa itu gelembung? Gelembung adalah bola-bola air yang berisi udara. Boleh tarik garis. Tarik garis. Kemudian udara. Apa itu udara? Udara yaitu maknanya nih di sini dicari apa udara? Campuran berbagai gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Tidak berwarna dan tidak berbau. Tarik garis. Kemudian ada ruang. Apa itu artinya ruang atau maknanya ruang? Ruang adalah sela-sela antara beberapa bidang. Tarik garis ya di sini. Tarik garis. Terbang. Apa itu terbang? Terbang yaitu melayang di udara. Terbang itu maknanya atau artinya melayang di udara. Meluncur bisa meluncur ke atas, meluncur ke bawah. Meluncur itu maknanya bergerak dengan cepat. Tarik garis. Meluncur artinya bergerak dengan cepat. Dan yang terakhir itu ada arah. Arah itu apa arah? Arah apa arah? Arah itu tujuan. Tujuan. Oh arah nih. Tarik garis. Semuanya sudah selesai. Jika sudah selesai, dari kata-kata tersebut kalian disuruh membuatkan satu kalimat.
Nih, contohnya gelembung, apa kalimatnya? Udara, ruang, terbang, meluncur, dan arah. Kalimatnya bebas, terserah ya, boleh apa saja ya. Nih, kalian nanti boleh membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata yang tadi sudah dijelaskan atau sudah ada maknanya ya. Nih, 1 sampai 6 nanti kalian lanjut ke halaman 24. Halaman 24 ini ada PJOK. PJOK-nya kita skip ya. Jadi langsung ke halaman 25. Oke. Di sini ada ayo berdiskusi. Bacakan teksnya. Ayah dan ibu sangat senang. Nina dan adiknya telah melaksanakan aturan bermain dengan tertib. Selain aturan bermain, di rumah Nina juga ada aturan lain. Coba di sini perhatikan halaman 25. Yang pertama contohnya yaitu bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Setelah itu berpamitan sebelum pergi bermain. Kemudian salah satu contohnya lagi yaitu merapikan buku setelah belajar. Nah, di sini ada beberapa soal, ada beberapa teks. Kalian disuruh memberi tanda checklist pada kegiatan yang boleh diikuti dan diberi tanda silang pada kegiatan yang tidak boleh diikuti. Yang pertama, merapikan mainan setelah digunakan, kita beri tanda checklist. Merapikan tempat tidur, diberi tanda checklist. Berebut mainan dengan adik, checklist atau silang? Silang. Karena itu termasuk kegiatan yang tidak boleh diikuti. Menonton televisi sampai larut malam, kita beri tanda checklist. Merapikan meja makan setelah selesai makan, kita beri tanda checklist. Ralat ya, tadi menonton televisi sampai larut malam, kita beri tanda silang ya. Lanjut, berdoa sebelum tidur malam, kita beri tanda checklist. Oke, sudah semua pada halaman 25. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 26. Ayo berlatih. Halaman 26, ayo berlatih. Di sini ada gambar. Lihat nomor 1. Tuliskan nama benda-benda berikut. Dan buat kalimat dari nama benda tersebut. Suruh membuat kalimat saja ya, dibuat kalimatnya saja. Contohnya nomor 1, nama bendanya apa? Balon. Kemudian kalian buat kalimat sendiri ya dari kata balon. Yang kedua ada apa di sini? Gelembung ya. Ada gambar apa di sini? Gelembung. Kalian buat dari nama benda pada gambar B. Yang pertama balon, yang kedua gelembung. Dituliskan ya nak ya, di sampingnya atau di bawahnya. Kemudian buat kalimat dari nama benda tersebut. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar permainan berikut. Lihat nih, Nina dan teman-teman sedang bermain. Langsung kita jawab. A. Tuliskan 3 aturan dari permainan tersebut. Apa saja contoh bermainnya, aturannya? Yang pertama, bermain dengan rukun. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Dan yang ketiga, merapikan alat bermain setelah bermain ya. 3 aturan dalam permainan. Kemudian yang B, siapa yang membuat aturan tersebut? Siapa? Teman-teman yang bermain semuanya ya. Dan siapa yang menjalankan aturan tersebut? Yaitu ya teman-teman yang bermain. Atau teman-teman yang bermain dalam permainan tersebut. Nomor 3, nomor terakhir. Tuliskan 3 contoh aturan yang ada di rumahmu. Contohnya apa? Yang pertama contohnya, bermain setelah belajar. Bermain boleh, tapi setelah belajar. Yang kedua, ikut membantu ibu. Membantu ibu atau membantu ibu misalnya, membantu ibu merapikan tempat tidur, membantu ibu mencuci piring, boleh ya.
Yang ketiga, menonton TV di luar jam belajar. Menonton TV di luar jam belajar. Jadi ketika setelah selesai tugasnya, setelah selesai belajar, baru boleh menonton TV. Nah, lanjut ke pembelajaran 6. Di situ ada sebuah teks ya. Teksnya berjudul berbagai wujud benda. Miss akan bacakan di situ halaman 27. Halaman 27. Oke. Nina sedang membaca sebuah teks tentang wujud benda. Judulnya berbagai wujud benda. Batu, air, dan angin memiliki wujud yang berbeda. Batu merupakan benda padat. Benda padat memiliki ukuran yang tetap. Benda padat umumnya tidak berubah bentuk. Air merupakan benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Angin merupakan benda gas. Bentuk dan ukuran benda gas selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Benda gas juga dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Selain batu, angin, dan air, dapatkah kamu menyebutkan benda lain sesuai wujudnya? Nah, di sini sudah ada kosakata. Kosakata yang ada di teks tersebut. Sekarang, yang mana saja ya yang termasuk dalam kata-kata dari kosakata ini yang termasuk dalam teks tersebut? Coba kita lingkari ya. Kita lingkari atau garis bawahi boleh. Circle ya. Batu, ada kata batu, ada, boleh dilingkari. Angin, ada, boleh dilingkari. Gas, boleh dilingkarin. Ruang. Tadi ada kata menempati ruang, tidak? Tidak ya, ada. Ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Boleh dilingkari. Wujud. Wujud benda. Ada, boleh dilingkari. Air, ada, boleh dilingkari. Padat, boleh dilingkari. Cair, boleh dilingkari. Bentuk. Bentuk, boleh dilingkari. Ukuran. Ukuran, ada tidak ukuran? Ukuran, ada. Jadi kosakata semua ini, semuanya ada di teks ya. Boleh dilingkari atau digaris bawahi. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu pada halaman 28. Halaman 28. Mari mengamati. Lihat, ada gambar Nina dan Adi sedang bermain. Ketika melakukan kegiatan, tentu ada aturannya. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga ketika kamu sedang bermain. Kamu tidak boleh melanggar aturan ketika bermain. Tidak hanya di rumah, kamu harus melaksanakan aturan di mana saja. Ada aturan di sekolah dan di masyarakat. Ingat, aturan dibuat untuk dilaksanakan. Misalnya aturan di rumah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Aturan di sekolah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota sekolah. Aturan di lingkungan harus dilaksanakan oleh seluruh warga. Melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan. Amatilah gambar Nina dan Adi berikut. Apakah Nina dan Adi melaksanakan aturan permainan dengan baik? Iya tidak? Ya. Iya tidak? Mereka sedang bermain, tapi setelah bermain bolanya dibiarkan begitu saja. Tidak. Bolehkah kita meniru yang mereka lakukan? Tidak. Kenapa? Karena apa? Karena dalam permainan juga ada aturannya. Jika kita tidak patuh kepada aturan, akan terjadi apa? Misalnya, jika aturan tidak dilaksanakan dengan baik, akan terjadi apa? Nina dan Adi membiarkan bolanya begitu saja, tidak membereskan. Bagaimana akibatnya? Bolanya akan, mainannya semuanya akan berantakan.
Dan ketika kita mencari bola, pasti akan kebingungan bolanya naruhnya di mana, karena tidak dirapikan oleh Adi dan Nina. Baik anak-anak, Ibu